Bapak pejabat, jangan main ponsel di sini lagi. Kamu cepat pergi lihat, tank itu lagi rusak. Paman Zhang dan Paman Li terkurung di dalam. Kedua orang tua itu naik satu tank. Saya mengajar mereka secara langsung selama 3 bulan. Tapi mereka masih tidak mengerti cara mengemudikannya. Biarkan mereka mati kelaparan di dalam. Ah, tidak bisa. Harus tetap pergi lihat. Nama saya Xiao Yang. 20 tahun yang lalu saya terlempar ke zaman kuno yang sangat kotor ini. Secara tak sengaja saya terhubung dengan sistem kepercayaan wilayah. Selama meningkatkan nilai kepercayaan warga di wilayah, maka dapat menukarkan berbagai keterampilan dan produk teknologi tinggi melalui sistem. Selama 20 tahun, saya mengubah desa ini yang dikelilingi gunung, menjadi sebuah desa kecil kuno yang jarang dijamah, menjadi surga Peach Blossom. Namun demi agar teknologi canggih ini tidak menarik perhatian istana, saya menetapkan larangan. Kota kabupaten ini hanya boleh masuk, tidak boleh keluar. Siapa yang melanggar larangan akan dibunuh tanpa ampun. Hei, kalian berdua bisa lebih perhatian tidak? Tidak belajar dengan serius. Apakah saya harus mengemudikan tank ini sendiri? Hehe, Bapak pejabat, kami sudah berusia ini. Bagaimana bisa dibandingkan dengan anak muda? Latihan setiap hari, tulang-tulang hampir hancur. Ada apa? Aduh, terus saja. Kota kabupaten kami hidup tenang dan bahagia. Tahun ini perbatasan terus berperang, istana korup, rakyat hidup dalam kesulitan, pengungsi yang melarikan diri ke kabupaten kami semakin banyak. Rahasia kota kecil ini mungkin tidak dapat dijaga oleh para pengawal. Karena sekrup saja tidak cukup, lebih baik saya yang bertindak. Yang mulia, kami sudah berhasil menghindari pengejaran. Kamu tahan dulu. Di depan adalah kota kecil perbatasan kami. Saya akan membawamu ke tempat penyembuhan. Saya juga seorang kaisar perempuan Qin tingkat 7 yang hebat. Ternyata dipaksa seperti anjing kehilangan rumah. Jika saya bisa kembali ke ibu kota, harus menghukum keluarga Wang yang bersekongkol dengan musuh dan paman baik yang ingin merebut tahta, memotong menjadi potongan-potongan. Yang mulia turun ke dunia di sini, sana. Kita segera bisa pergi ke sana. Kota kecil ini sangat dekat dengan perbatasan. Semua prefektur lain telah dirampok habis oleh suku asing. Bagaimana mungkin Kabupaten Changshan tampak begitu tenang? Yang mulia, Kabupaten Changshan terletak di antara pegunungan, dengan sumber daya yang langka, mudah diserang namun sulit dipertahankan, tidak ada keuntungan sama sekali, sehingga tidak ada yang akan merampoknya. Saya akan membantu Anda masuk kota untuk mengobati luka dulu. Jika gunung dan sungai di hatiku, para penjaga pintu begitu tajam dan bertanggung jawab. Jika prajurit perbatasan juga seperti ini, bagaimana King besar kami bisa mengalami kekalahan? Jenderal, kami, para saudari, masuk gunung untuk memetik obat, tapi secara tidak sengaja terluka. Memohon agar Anda mengizinkan kami masuk kota mencari klinik untuk berobat. Masuk boleh, tapi ingat, hanya boleh masuk, tidak boleh keluar. Apakah kalian sudah memikirkan semuanya? Jika di dalam kota ini ada sesuatu yang mencurigakan, berani menahan warga, membuat hukum secara pribadi, saya ingin melihat berapa banyak kepala yang cukup untuk dipenggal di Kabupaten Changshan ini. Kami setuju, mari pergi. Nenek sudah datang, ada orang baru. Datanglah ke sini dan terima mereka. Apa ini? Silakan beristirahat di sini. Lambat laun kalian akan mengerti. Waktu membuat orang menua, angin, bulan, bunga. Betapa cantiknya gadis itu. Kebetulan pejabat kabupaten sedang mencari pelayan perempuan. Dengan penampilan kalian, pasti terpilih. Ayo ikut saya, yang mulia yang masih menunggu pernikahan. Anda akan menjadi pelayan bagi pejabat kabupaten kecil. Tunggu sampai kami bertemu dengan pejabat kecil itu. Aku ingin melihat apakah dia berani menjadikanku pelayan. Gelang giok menari dengan sutra tipis, hanya menyisakan cahaya lampu yang jernih. Jika gunung dan sungai dalam hatiku, semua itu kau lihat dalam matamu. Aku berdoa langkah demi langkah seperti teratai. Bagaimana tahu hidup ini hanyalah sehelai rumput? Tembok kota ini ternyata menghalangi aku sebagai ahli tingkat 7. Serangan penuh tenaga internal, tetap tak bergerak sama sekali. Aku tahu kalian di luar belum pernah melihat ini. Ini disebut semen, diciptakan oleh bupati kami. Dinding tanah, jika dilapisi, menjadi sangat kuat, dan tidak bocor saat hujan. Bupati muda ini memiliki barang bagus seperti ini. Ternyata tidak menyerahkannya ke istana. Untuk kesejahteraan rakyat, sungguh egois. Tapi tetap dianggap berbakat. Jika dia menyadari kesalahannya dan berubah, mungkin bisa dimanfaatkan. Haha yang mulia, lihat, tidak ada satupun tempat tinggal Nyonya Liuli sebanyak ini. Ini pasti tempat tinggal bupati muda. Baru saja kami ingin memintanya menebus dosa dengan jasa. Tidak disangka dia korup dan melanggar hukum. Dosa besar dan kejam. Ini seharusnya tempat tinggal bupati kalian. Nona,
Ini rumahku. Rumahku biasa saja, hanya bisa tinggal di rumah reyot ini. Apakah rumah reyot ini benar-benar reyot? Aku tidak tahu. Bagaimanapun, aku telah menggoyahkan kemakmuran Kabupaten Changsan. Bahkan negara Qin besar pun tidak bisa melakukannya. Tampaknya tadi aku terlalu sempit pikirannya. Bupati Kabupaten Changsan ini memang berbakat luar biasa. Saat aku kembali, pasti akan menjadikannya sebagai penasihat kerajaan. Kita ikut meramaikan. Lihat, Bupati lagi menambah rekan baru. Apa? Angin lembut datang, menutupi apa? Betapa nekatnya pengkhianat yang berani melanggar langit. Dengan begitu banyak harta, tidak berpikir untuk mengabdi pada istana. Malah secara terbuka merencanakan pemberontakan terhadapku. Benar-benar mencari kematian. Bupati akhirnya menyadari, sudah seharusnya memperluas wilayah. Membiarkan hari-hari baik Kabupaten Changsan menyebar ke seluruh dunia. Betul, semua sepupu dan bibi jauhku ingin pindah ke sini. Sayangnya, kota kabupaten terlalu kecil, aku harus menunda sampai tahun depan. Kenapa kalian masih begitu bersemangat? Apakah kalian tidak takut terseret? Istana harus bisa mengalahkan kami, baru cukup. AK-47 yang diciptakan oleh bupati kami. Bahkan wanita dan anak-anak dapat mengangkatnya dengan berani. Bisa membunuh sekaligus 10 orang pejuang kelas 2. Apa? Bupati bodoh ini malah menciptakan senjata sakti yang begitu mematikan. Tidak boleh, aku harus segera melihatnya langsung. Apakah asli atau palsu? Lukaku tidak terlalu parah. Tidak perlu ke klinik. Kita cepat pergi. Mari kita temui makhluk suci dulu. Kedua gadis ini memiliki postur dan penampilan yang luar biasa. Mungkin suatu hari nanti mereka benar-benar bisa menjadi istri bupati. Aku harus menunjukkan kemampuan lebih dulu. Nona, Kabupaten Changsan ini sangat luas. Dari sini ke alun-alun kantor bupati berjarak 34 km. Kamu masih terluka. Aku akan naik taksi. Dalam waktu singkat, setengah dupa, sudah sampai. Apa ini alat suci? Ini disebut ponsel. Tidak hanya dapat berbicara dengan orang yang jauh di sana, bisa juga mengambil foto dan membayar. Banyak sekali kegunaannya untuk bermain game. Kalian baru datang. Tanpa ponsel tidak nyaman. Ini dulu aku beri kepada kalian. Dengan ini aku dapat terhubung ke tempat yang berjarak ribuan mil. Tunggu aku kembali. Aku pasti akan membuat Kiao Jiao meneliti dengan baik. Terima kasih banyak atas masa muda Wang Shen. Jika aku tersenyum tanpa sengaja, aku melihat semuanya di matamu. Aku melangkah satu demi satu, berdoa seperti teratai lama. Bagaimana aku tahu kehidupan yang melayang meninggalkan rumput? Waktu mendorong Ling Suang. Ling Suang, kau tidak apa-apa. Apa sebenarnya monster ini? Suang, tapi dia adalah ahli tingkat 6. Senjata biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Ternyata dia terluka parah oleh bongkahan besi ini. Aduh, Nona Ling Suang, ini disebut mobil. Juga ditemukan oleh pejabat bupati kami. Tidak hanya sangat kuat, tetapi juga dapat menempuh 1000 mil per hari. Seperti kereta kuda. Kenapa kamu menabrak ke atas? Yang mulia, aku tidak apa-apa. Tidak kusangka dalam bongkahan besi ini lebih nyaman daripada kereta kuda. Kecepatannya bahkan beberapa kali lipat lebih cepat. Ah kakak, kau lihat, ini melanggar kesopanan. Makhluk kecil ini pasti bernafsu dan cabul. Itulah mengapa rakyat berpakaian seperti ini. Apa yang kakak katakan memang tidak pantas. Jangan menjelekkan bupati. Pak, pakaian seperti ini nyaman dan sejuk. Bagaimana bisa dianggap melanggar kesopanan? Barang antik tua dari luar. Salah paham, mereka baru datang dan tidak mengerti aturan. Guru, kami akan turun di alun-alun depan. Nona, kami sudah sampai. Itu dia, pejabat kabupaten kami. Itu memang kata-kata cinta yang sulit. 5 bagian merah senja akhirnya kembali. Kupikir pejabat kabupaten yang hebat ini adalah orang tua yang buruk. Ternyata dia masih sangat muda, bahkan tampan. Seluruh tubuh mengenakan jubah. Letakkan kerinduan. Warga tua dan penduduk desa Changsan, hari ini kami mengumpulkan semua. Untuk memberitahu kalian, kami akan memperluas wilayah, agar hari-hari baik Changsan menyebar ke seluruh dunia. Jarak kami sekitar 10 meter. Suara dia tetap jelas terdengar, dan membawa tekanan yang samar. Mungkinkah dia level guru besar? Yang mulia, orang ini sangat kuat. Kami sama sekali bukan lawannya. Atau lebih baik cepat pergi? Tidak bisa. Mengenal diri sendiri dan lawan, 100 pertempuran tidak akan kalah. Aku harus mengungkap latar belakangnya. Satu langkah, Tuan Pejabat Kabupaten. Pembantu yang kupilih membawakan sehelai rumput. Waktu membuat orang menua. Aduh, Anda repot-repot menyiapkan pembantu untukku. Semua itu demi menukar Bibi Zhang untuk bermain mahjong, kan? Bukankah ini permainan 3 orang menunggu 1 orang? Aku sudah menyerahkan orang itu kepada Tuan Xianling. Itu pemberontakan. Aku dulu pergi ke tempat mahjong untuk mengamankan tempat. Yang mulia,
Mengapa aku tidak merasakan getaran kekuatan sedikit pun darinya? Mungkinkah dia level guru besar? Mari kita cari kesempatan untuk melarikan diri. Tidak boleh. Di depan guru besar, kita tidak bisa melarikan diri. Selama tidak menunjukkan celah, dia seharusnya tidak akan bertindak cepat. Wah, hebat sekali. Kedua orang ini memiliki tubuh dan penampilan yang luar biasa. Dengan dua pelayan cantik ini di sampingku, kehidupan bahagia gue. Nah, itu datang. Jangan takut, kalian. Aku orang yang mudah diajak bicara. Setelah aku selesai sibuk, aku akan mengatur tempat tinggal untuk kalian. Masa-masa menunggu pernikahan, mahkota Phoenix yang berharga. Hari ini, aku, Xiao Yang, secara resmi mengumumkan pemberontakan. Permaisuri Qin yang bingung dan tidak kompeten, menindas rakyat, tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh luar. Istana dalam bahkan memelihara 3 makhluk berbentuk burung dan binatang, mewah tanpa batas. Aku, Xiao Yang, ingin menegakkan keadilan dengan menggulingkan. Ini bukan urusan istana, benar-benar omong kosong. Sejak saya memerintah, saya bekerja keras setiap hari. Istana dalam bahkan kosong selama bertahun-tahun. Pejabat Kabupaten Anjing ini berani menyebarkan fitnah seperti itu. Saya, demi proyek besar ini, aku khususnya menciptakan senjata baru. Semua, perhatikan baik-baik. Angin dan bulan yang mempercepat penuaan. Bunga dan burung tersenyum, mengikat takdir debu. Ini disebut tank. Tidak hanya dapat menempuh 1000 li per hari. Selain itu dibuat dari baja yang kuat. Bahkan ahli tingkat 7. Serangan penuh tidak akan melukai sedikit pun. Kekuatan peluru artilernya 10 kali lebih kuat daripada roket. Ini lagi senjata ilahi. Berapa banyak kartu rahasia yang dimiliki Xiao Yao sebenarnya? Mohon tuan, tunjukkan sedikit, agar kami dapat melihat lebih jelas. Benda ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita pergi ke kaki gunung untuk melepaskannya. Ayo, pejabat kaunti setempat akan membawa kalian menembakkan satu tembakan. Kalian berdua berdirilah agak jauh. Tank ini menembakkan meriam dengan suara yang keras. Jangan takut. Saya adalah ahli puncak tingkat 6. Apapun pertunjukan besar, belum pernah saya lihat. Harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui kekuatan sebenarnya dari tank ini. Tuan Xianling, kami adalah pelayan pribadi Anda. Kami juga harus mengikuti dan melayani di sisi Anda. Benar, kami harus masuk untuk merawat Anda. Baiklah, nanti ingat tutup telinga. Ternyata di dalamnya memang terbuat dari intan keras. Selama masuk ke dalam, mungkin serangan penuh tenaga Grandmaster pun tidak dapat menghancurkannya. Ini adalah senjata suci kelas pertahanan tingkat atas. Struktur internal tank ini aneh. Mekanisme tersebar di mana-mana. Apakah pejabat kaunti kecil ini tidak berbohong? Benar-benar sekuat yang dia katakan. San Chaizu kembali ke rumah. Yu, Yi Kai Pao. Setiap tetes. Apakah ini petir atau lubang tanah? Itu tadi suara tembakan. Aduh, setiap hari harus menjelaskan hal-hal ini kepada orang-orang kuno. Bibir hampir pecah karena terus berbicara. Kalian lebih baik lihat sendiri. Membungkus rambut. Melihat ke arah angin dan api, tank ini terlalu hebat. Bahkan tembok terakhir Qin yang besar tidak tahan satu tembakan darinya. Ternyata para pangeran keluarga bangsawan itu tidak berharga sama sekali. Ancaman terbesar di depan saya ternyata adalah pejabat kaunti kecil Changsan ini. Dia memiliki tingkat kebijaksanaan Grandmaster dan juga memiliki senjata suci. Bagaimana aku harus melawan? Apakah langit ingin menghancurkanku? Bulan Qin, bunga dan burung tersenyum, takdir debu. Ini rusak. Pelayan baru ini mentalnya terlalu lemah. Bukankah hanya melihat tembakan saja, ternyata langsung membuatnya muntah darah. Cepat, bawa mobil ke rumah sakit. Kakak, cepat buka pintu, kembali ke angin dan bulan. Burung kecil tersenyum, takdir mengalir. Bagaimana tahu kehidupan yang melayang hanyalah selembar rumput? Waktu memaksa orang menua, melaporkan kembali kepada Pangeran Wang. Di depan kurang dari 10 li, Permaisuri Changsan bersembunyi di dalam kota. Itu karena kamu minum dan berjudi, mengabaikan tugas, sehingga Permaisuri meloloskan diri tepat di depan matamu. Kali ini kamu sebaiknya tidak membuat kesalahan lagi. Kami membakar pasokan makanan istana, bersekutu dengan musuh, berkhianat, dan mengejar serta membunuh Permaisuri. Jika membiarkannya hidup kembali ke ibu kota, kamu tahu nasibmu, kecantikan muda di bawah cahaya bulan. Jika gunung dan air di hatiku, ada apa di matamu? Patung raksasa pangeran datang dari dalam Changsan. Apakah Permaisuri sedang mengatur sesuatu? Sampaikan perintah, seluruh pasukan bersiap perang. Hidup harus melihat orang, mati harus melihat mayat. Bahkan jika menaklukkan Changsan, kita tetap harus menangkap Permaisuri kembali. Gadis, kamu masih membawa luka. Kenapa tidak bilang lebih awal apa yang kamu lakukan? Setelah Kaisar Wu meninggal, ini pertama kalinya ada yang benar-benar peduli pada saya. Tidak sangka ternyata itu pemberontak. Untung saja saat kamu jatuh tidak merusak barang di dalam tank.
kamu membuatku terkejut. Karena kamu sudah bangun, kita akan bicara baik-baik tentang identitasmu. Apakah dia menyadari bahwa ini adalah permaisuri? Apakah kau masih tidak jujur? Saudaramu itu sudah ditangkap. Benar. Sebenarnya saya adalah putri besar yang datang dari kota besar Dakian, kan? Saya seharusnya tidak menyembunyikan identitas. Mohon maaf, Bupati, atas kesalahan saya. Li Jie, hidup di masa kacau, wajar bila kau waspada. Tidak peduli kau dulu menjadi pengumpul ramuan atau putri besar. Bahkan jika kau adalah permaisuri, semua itu hanyalah masa lalu yang berlalu. Karena kau masuk ke Kabupaten Changsan milikku, maka kau adalah orang Xiao yang milikku. Bupati, ada masalah. Gerbang kabupaten kami dikepung oleh puluhan ribu pasukan. Aku sudah tertidur. Aku akan dulu pergi mengurus urusan kecil. Xiao Ru, rawatlah lukamu di sini dengan baik. Memetik bambu pulang ke rumah. Angin berhembus lembut. Berani memanggil saya, Xiao Ru, kau benar-benar menganggap saya sebagai pelayan pribadimu, bukan? Lepaskan kerinduanmu. Yang mulia, apakah Anda sudah lebih baik? Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Aneh. Aku tidak merasakan sakit sama sekali. Klinik di Kabupaten Changsan ini sungguh hebat. Kau tidak tahu saat kau pingsan tadi. Dokter di sini mengarahkan benda berbentuk kotak ke tubuhmu. Tulangan-tulangmu terlihat jelas. Omong kosong. Aku rasa kau sedang bermimpi. Yang mulia, lihat apa yang mereka katakan. Itu disebut sinar X. Dapat melihat otot, tulang, serta organ dalam apakah terluka, hanya menyembunyikan dewa. Begitulah keajaiban ilmu kedokteran ini, dapat menembus kulit dan daging langsung melihat tulang. Omong-omong, saya mendengar orang berkata, di luar kota kabupaten dikepung oleh pasukan besar. Apakah itu pasukan istana yang datang menolong kami? Cepat bantu saya bangun, saya ingin pergi melihat air. Semua yang kau lihat di matamu. Bupati sudah menyelidiki dengan jelas, bukan orang kota, menyampaikan informasi, mengetahui kehidupan yang singkat, tidak apa-apa asalkan bukan mata-mata dalam, agar saya tidak membuang waktu, kemewahan, angin, bulan, dingin, satu senyum menjadi takdir. Bagaimana di sana? Ini adalah pasukan zirah emas milik keluarga Wang yang pemberontak. Waktu mendorong orang, tidak beristirahat dengan baik di ruang perawatan. Berlarilah ke sini untuk apa? Saya mendengar Kabupaten Changsan terjebak. Tidak tenang, maka datang untuk melihat. Itu cahaya. Saya kira pasukan istana datang menjemput saya. Ternyata itu pasukan zirah emas keluarga Wang yang mengejarku. Sekarang menjadi buruk. Tidak heran dia adalah pembantu bupati ini. Dia sejalan dengan Xian Changsan. Tenang. Anak-anak kampung ini tidak akan melukaimu. Kau adalah Grandmaster, masih dapat selamat tanpa cedera. Tapi bagaimana warga kota yang tak bersenjata melawan pasukan zirah emas? Bupati, cepat, bawa tank ke sini. Pasukan zirah emas bukan orang biasa. Ada tank. Mungkin masih ada kekuatan untuk satu pertempuran. Menghadapi mereka, tidak perlu tank. Dulu pasukan zirah emas ini dibuat oleh keluarga Wang dengan menghabiskan setengah harta negara. Pasukan pribadi, semua anggota mereka adalah pasukan elit. Peringkat terendah mereka adalah pejuang kelas 3. 3.000 pasukan baju emas dapat mengalahkan 10.000 pasukan pengawal istana. Orang-orang berpendapat, 10.000 pasukan baju emas sudah cukup, maka mantan Empress besar ini terlalu lemah. Kamu, cepat bawa bangku panjang ke sini. Biarkan dia duduk dan beristirahat. Kamu duduk saja. Tunggu saja. Saksikan pertunjukan. Gerbang kota belum ditembus. Kita harus cepat pergi. Selama gunung hijau masih ada, tidak perlu takut kehabisan kayu bakar. Aku tidak bisa pergi. Aku bilang melarikan diri. Keluarga Wang demi memaksa menanyakan keberadaanku. Pasti akan membantai kota. Aku tidak bisa membebani seluruh warga kota. Meskipun harapan tipis. Tapi aku berharap Xiao Yao bisa menang. Aku, mantan Empress besar, bahkan menaruh harapan pada seorang pemberontak. Tapi jika dia kalah, kamu pergi beritahu Xiao Yao. Gunakan mayatku untuk menukar keamanan warga satu kota. Tidak menyangka daerah terpencil ini, ternyata ada sebuah kabupaten kecil. Panggil magistrat mereka keluar. Lihat Tuan Wang, aku akan segera menangkap magistrat sialan itu untuk menebus kesalahan Anda. Zhang Hu, kamu adalah komandan pertama batalion baju emas. Ahli tingkat 6. Kamu bawa magistrat kecil itu ke sini. Tuan, jangan khawatir, sebuah kabupaten kecil yang rusak. Aku sendirian bisa menaklukkannya. Menanamkan gandum dan rami di tanah. Di bawah tanganmu. Berlutut menyambut pasukan keluarga Jin. Kalau tidak, tunggu sampai aku menyerang masuk. Tidak ada yang selamat. Pejabat kaunti memerintahkan orang itu menembakkan. Anak sial yang mulutnya kotor, kenapa terburu-buru? Cara mengundang mereka ke pintu. Tidak main-main, sayang sekali. Pergi ambil busur komposit milikku. Tuan,
Anda benar-benar ingin menggunakan busur ini? Busur ini memiliki kekuatan besar. Satu tebasan pedang. Orang ini pasti akan berlari ke timur atau barat. Wajah mati terlalu mengerikan, menyakiti keharmonisan langit. Istana ini tampak biasa saja. Bahkan pengawalnya pun memiliki ekspresi ini. Aku seharusnya tidak menaruh harapan pada dia. Hidup yang melayang selembar rumput. Waktu memaksa orang menua. Hanya dengan besi tua rusak di tanganmu, kau berani mengaum di depanku. Kalau berani, coba saja. Aku ingin melihat apakah benda ini bisa melukainya. Menyerang kota sekecil 100 gram, menginjak rata gunung biru. Tidak ada yang selamat. Pejabat kaunti kecil ini tidak tahu batas. Pasti tidak dapat menahan pasukan baju emas. Jangan keras kepala, cepatlah pergi. Jiao Yang, jangan memaksakan diri. Pasukan baju emas adalah pasukan yang dibiayai berat oleh keluarga Wang. Di dalamnya, yang terendah pun adalah pejuang tingkat 3. Kau sebaiknya menyerahkan aku. Sebenarnya aku adalah bunga dan burung. Sebuah tawa mengikat takdir debu. Aku meletakkan tangan, biarkan saja. Mengingat masa lalu yang menunggu untuk dinikahi. Mutiara Mahkota Phoenix. Yang mulia, dengar kabar bahwa Zhang Hu ini adalah ahli tingkat 6. Jarak sejauh ini bisa menghancurkan tengkorak dengan satu pukulan. Untungnya kami tidak gegabah. Membongkar identitas. Pejabat kaunti kecil ini ternyata memiliki senjata suci yang begitu hebat. Jika memang ada ini, bagaimana keluarga Wang bisa begitu sembrono? Kamu memiliki harta berharga seperti ini. Mengapa tidak menyerahkannya ke istana? Kepada ibu, apakah kamu tahu menyembunyikan senjata suci adalah dosa besar? Sampai suatu saat senjata seperti ini diberikan kepada permaisuri. Si sampah itu, apakah dia bisa mempertahankannya? Mungkin dalam 3 hari saja akan jatuh ke tangan keluarga bangsawan itu. Benar-benar kacau, ya. Dengan pasukan baju emas keluarga Wang yang maju, tidak lebih dari setengah jam, Gunung Chang pasti menghancurkan permaisuri Ji Mengru yang susah terbang seperti sayap yang patah. Pangeran tidak baik lagi. Jenderal Zhao Hu terbunuh oleh satu pukulan bebas di dalam Gunung Chang. Apa maksudmu dengan sampah Yitian, sampah Zhang Hushi? Ahli tingkat 6 dapat membunuh dengan satu pukulan dari jarak sejauh ini. Di dalam Gunung Chang pasti ada master besar yang memimpin. Pangeran Liu Chengben memerintahkanmu memimpin seluruh pasukan menyerang kota. Bahkan jika ada master besar, apa gunanya? Dengan 10.000 kavaleri pasukan baju emas, aku dapat menaklukkan Gunung Chang. Perwira terakhir, patuh perintah, akan memotong pejabat kaunti itu menjadi ribuan potongan. Buka gerbang kota. Kamu gila, kamu membiarkan mereka masuk begitu saja. Apakah kamu bodoh? Mereka akan membunuh seluruh kota. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka masuk dengan mudah? Sudah, tutup mulutmu. Kenapa terburu-buru begitu? Permaisuri tidak menyangka bahwa dia sebenarnya bersembunyi di Gunung Chang. Jika aku menangkapnya, pasti akan naik 3 pangkat sekaligus. Apa maksud pejabat kabupaten ini? Dia tahu aku datang untuk menjarah kota. Masih berani membiarkan gerbang kota terbuka. Apakah ada sesuatu yang aneh? Kalian dulu bawa pasukan masuk kota untuk menguji. Aduh. Orang ini cukup pintar. Ternyata dia kehilangan semangat. Pejabat kabupaten yang terhormat. Sepertinya cara menangkap kura-kura dalam kendi tidak berhasil. Apa yang bisa dipahami oleh seorang pelayan muda? Jangan banyak bicara lagi. Jangan menyalahkan hukum keluarga saya, pejabat kabupaten. Ada apa ini, Jenderal? Setelah kami masuk, tiba-tiba muncul beberapa orang dengan pipa besi. Lalu rekan-rekan tidak tahu kenapa tiba-tiba jatuh terkapar. Jenderal, apa ilmu sihir apa yang dikuasai di istana Xianlian? Bagaimana kalau kita mundur dulu? Mengacaukan moral pasukan. Ikuti serangan seluruh pasukan ke kota. Tidak meninggalkan satu pun, anjing pejabat kabupaten. Aku akan pribadi menguliti dan mematahkan ototnya. Ternyata menyelamatkan nyawanya. Pasukan baju emas 1.000 orang. Bahkan jika 50.000 pasukan istana menyerang bersama, tidak mungkin secepat itu. Bagaimana kau tahu hidup ini hanyalah sehelai rumput? Baru saja kehilangan 1.000 rekan, masih berani melaju tanpa ragu. Disiplin pasukan baju emas memang bagus. Tidak heran kaisar militer lemah itu tidak menjadi lawan. Kenapa kamu belum memberi perintah serang? Hanya menatap mereka menyerbu. Gerbang kota masih terbuka. Jika lebih lama lagi, akan terlambat. Ini memang perang. Kamu, seorang pelayan, mengapa ikut-ikutan? Pergilah bermain di sisi lain. Siapa yang mencariku? Tim operasi menahan sebuah mutiara tanpa mahkota, mengikat ke dalam rambut. Aroma cendana menyapu gelang giok, menggerakkan kain tipis. Aku tidak biasa, tadi jelas tidak melihat orang. Lihat pakaian mereka. Pola hijau itu sangat mirip dengan warna daun di hutan, sehingga sulit terdeteksi. Bagaimana ratusan orang bisa mengalahkan 10.000 tentara baju emas? Apakah tentara keluarga Jin takut? Seluruh pasukan, dengarkan perintah, hancurkan makhluk tak tahu mati ini menjadi debu.
Sihir iblis tetap sihir iblis. Tentara keluarga Jin mengalami banyak korban. Tentara keluarga Jin kembali dengan kekalahan besar. Putra mahkota Wang pasti tidak akan melepasku. Mungkin lebih baik mengambil risiko. Menyergap menara kota. Tangkap permaisuri. Bunga merangkul 5 bagian cahaya merah. Memetik bambu pulang ke rumah. Angin berhembus pelan. Air mata menutupi tanah. Sutra dan Rami menutupi tubuh. Jika identitas sebenarnya terungkap, akan berakibat fatal. Tidak menyangka permaisuri memiliki kartu kuat seperti itu. Masa muda menunggu pernikahan. Mutiara mahkota Phoenix diikat ke dalam rambut. Aroma cendana menyapu gelang giok, menggerakkan kain tipis. Tinggalkan secangkir teh hijau yang jernih. Dingin tanpa rasa, membersihkan medan perang, menyita senjata, menangani jenazah. Semua disemprotkan alkohol untuk desinfeksi. Pak, apa yang kamu lakukan? Mengapa harus menyemprotkan cairan ini untuk desinfeksi dan pencegahan penyakit, agar jenazah tidak membusuk? Mencegah penyakit menyebar ke rakyat. Xiao yang mengelola militer dengan ketat. Metode yang kejam. Kekuasaannya bahkan tak terukur. Namun ternyata masih memperhatikan reputasi setelah perang. Di matanya melihatku, setiap langkah bagai bunga teratai. Berdoa sepanjang hidup. Ayah, ayah. Waktu. Dengan kekuatan ini saja sudah dapat mengepung permaisuri itu hingga perbatasan. Dia sudah patuh menyerahkan takhta. Tentu saja demi memperluas kabupaten Changsan kita. Jika permaisuri mengetahuinya, kalian akan memberontak, pasti akan mengirimkan ratusan ribu pasukan untuk mengepung kalian. Apakah kalian tidak takut kami memiliki senjata ilahi? Pasukan lemah permaisuri itu, asalkan berani datang, saya jamin dalam setengah hari saja akan dipukul sampai menangis dan berteriak. Menurut katanya, pasukan Qin besar kami di hadapannya tak berdaya. Jika saya, Yang Mulia, Xiao yang ini benar-benar seorang pemberontak, kita berdua tidak mungkin terus-menerus menjadi pelayan perempuan baginya, kan? Atau cari kesempatan untuk menyingkirkan pemberontak ini. Kita berdua bila digabungkan masih bukan lawannya. Jika bertindak sekarang, itu seperti mencari jalan menuju kematian. Lebih baik menunggu lagi. Lihat apalagi kartu cadangan dan taktik yang dia miliki. Kakak, lihat cepat. Pintu ini sepenuhnya transparan, lebih bersih dan indah daripada kaca berwarna di ibu kota. Lampu ini tidak memerlukan minyak, tidak perlu direbus. Mengapa bisa begitu terang? Kalau suka, kami beri kepada kalian. Mulai sekarang di rumah saya, barang-barang ini bebas kalian pakai. Tidak menyangka pemberontak ini ternyata cukup murah hati. Barang berharga semacam ini. Bahkan berkata, beri saja. Jangan, terdiam. Ada barang bagus di belakang. Tuan sudah kembali. Tuan, mari makan bersama. Lanjutkan makan, tidak perlu mengekangmu. Silakan makan bersama pelayan. Kami tidak punya begitu banyak aturan. Cepat duduk dan makan bersama. Jika kalian menatapku di sini, aku tidak bisa makan. Pembunuhan tegas, namun memperhatikan pelayan. Karena kau memutuskan berkhianat, nanti kau ingin menjadi pelayan kaisar. Bagaimana etiket duduk bersama? Bagaimana menjaga kehormatan kerajaan? Tapi aku tidak bilang ingin menjadi kaisar. Tidak akan menjadi anjing kaisar. Setiap hari berkelahi politik, mengurus segudang urusan busuk apa gunanya? Bupati muda dengan mahkota Phoenix ini begitu menargetkan saya. Apakah aku menyinggungnya? Ayo makan. Ingin menghidupkan kembali gelang giok, membuat kain tipis. Menyimpan satu lampu selamanya. HMPH. Hotpot ini terlalu enak. Di matamu, kota dunia, rumah mabuk, aroma laut. Doa. Memang, aku belum pernah makan sesuatu yang begitu segar, harum, pedas. Minum, tidak kuat lagi, pusing. Jika gunung dan air di hatiku, semua kau lihat di matamu. Saya, Yang Mulia, sekarang silakan bunuh pemberontak ini. Dewa, tidak tahu hantu tidak terasa. Jangan gegabah. Makhluk kecil ini memegang banyak senjata suci. Bawahan mereka juga terlatih dengan baik. Membunuhnya terlalu menyedihkan. Lebih baik cari kesempatan untuk menaklukkan dia. Untuk kugunakan. Apakah kita benar-benar harus menjadi pelayan perempuan untuknya? Melayani dia melepas pakaiannya? Kalau mau lepas, lepas saja. Dia sudah tertidur. Apa yang kita takuti? Letakkan rindu ini. Ini adalah masa muda saya yang menunggu pernikahan. Mutiara mahkota Phoenix diikat ke kepala. Cepat keluar.
Harum cendana melintasi hujan. Penembak jitu boleh mundur. Kedua gadis ini tidak masalah. Satu cangkir warna pucat menunggu masa muda. Jika kalian merasa tidak masalah menjadi pelayan perempuan saya, maka tanda tangani 2 kontrak kerja ini. Apakah ini kontrak menjual diri? Bercanda apa ini? Di Kabupaten Changsan kami menekankan kesetaraan bagi semua orang. Kebebasan kerja. Bagaimana mungkin menandatangani kontrak menjual diri yang kotor itu? Semua pedagang dan individu di Kabupaten Changsan yang mempekerjakan orang, harus menandatangani kontrak kerja. Kedua belah pihak harus setuju secara sukarela. Seorang pelayan perempuan hanya 12 perak per bulan. Tidak hanya ada istirahat, tetapi juga dapat membatalkan kontrak kapan saja. Menjadi pelayan perempuan ini terlalu mudah. Pelayan istana jauh lebih keras 100 kali lipat. Selain itu, pelayan rumah tangga dapat mengakhiri kontrak secara sukarela. Di tempat lain di Dakian, hal ini bahkan tak terbayangkan. Ya, jika kembali dan mengeluarkan kebijakan baru, membuat semua rakyat Dakian menandatangani kontrak semacam ini, bukankah itu cara mudah untuk memenangkan hati rakyat? Baiklah, mulai sekarang, kalian kini menjadi karyawan resmi Kabupaten Changsan. Hah, ayah, masalah besar muncul. Bupati Kabupaten Changsan itu adalah makhluk jahat. Dia memiliki ilmu setan. Bing Qizanghu, Liu Chang semuanya tewas. 10.000 pasukan Zira Emas juga hancur total. Sekelompok sampah, bahkan tidak dapat menangani seorang bupati kecil sekalipun. Kirim perintah mengumpulkan 50.000 pasukan Zira Emas untuk menaklukkan saya. Kabupaten Changsan, tangkap hidup permaisuri. Hancurkan tulang dan abu bupati itu. King Hua mengiringi 5 menit senja merah. Membawa beban pulang ke rumah. Ada ibu gerbang? Apa perintah Anda? Ini, bawa mereka ke kamar mandi untuk mandi dan bersisir. Ganti dengan pakaian bersih. Ini 2 nona. Silakan ikuti saya ke masa bunga menanti pernikahan. Mutiara mahkota Phoenix diikat ke rambut. Kamar mandi ini ternyata begitu bersih. Benar-benar lebih elegan daripada di istana. Air ini bahkan mengalir otomatis. Tidak perlu meminta air kepada siapapun. Itu pipa air yang tuan khusus modifikasi. Dapat diatur panas atau dingin. Sangat praktis. Itu toilet yang Anda ciptakan sendiri. Setelah selesai, cukup tarik tali di samping. Maka air bersih mengalir membersihkan semuanya. Hei, tunggu, saya pergi mengambilkan pakaian pembantu untuk kalian. Nanti, ketika saya menemukan kesempatan, saya akan menangkap peri kecil ini. Bak mandi di kamar mandi ini, termasuk keran air yang mengalir otomatis. Dan toilet yang bersih serta praktis itu. Keran-keran itu harus dipindahkan ke istana. Yang mulia, suhu air ini pas. Saya melayani Anda mandi. Waktu mendorong orang menua, menatap bulan, burung berseru, tersenyum. Nona Chen Yuan cantik dan wangi. Xiao yang lagi menjadi playboy. Kamu bilang, apakah dia tinggal di sini karena ada maksud khusus terhadap Anda? Dia berani. Sungguh mantan ratu wanita yang hebat. Bagaimana mungkin seorang Xianling kecil layak untuknya? Jika dia benar-benar berani memiliki niat tidak pantas, maka aku rela mati demi tidak membiarkannya berhasil. Ya, yang mulia, aku ini hamba. Terlalu banyak bicara. Kedua gadis, ini memang pakaian yang dirancang langsung oleh tuan muda. Jika diganti menjadi seragam pembantu wanita, khusus untuk pembantu rumah, ringan dan cantik. Ini terlalu berlebihan, kan? Bagaimana bisa dipakai keluar? Tidak, ini terlalu aneh. Satu bunga teratai berdoa. Bajingan besar yang bau pemberontak malah menciptakan hal tak bermoral ini. Sangat menjijikkan. Tenang saja, di Kabupaten Changsan kami, berpakaian seperti ini sangat normal. Sekarang tidak ada pakaian lain. Kedua gadis, segeralah ganti pakaian. Ah, jangan disalahkan, memang tidak ada perawatan. Tuan, mata-mata melaporkan dengan cepat. Keluarga Wang mengumpulkan 50.000 pasukan pribadi, dengan nama menumpas pemberontak, sedang menuju ke kami. Keluarga Wang sekelompok badut melompat. Benarkah mereka mengira aku, Xiao yang adalah buah persik lunak yang bisa diperas siapa saja? Karena mereka ingin datang dan mati, maka aku akan menghancurkan pasukan Zira Emas ini dulu. Membiarkan kota Wolfang menjadi batu loncatan pertama kebangkitanku. Sampaikan perintah. Kumpulkan semua pasukan rahasia dan elit. Siapkan untuk bertempur. Patuh, Tuan. Hei, 2 gadis, cepat coba kue osmanthus buatan aku. Manis tapi tidak berlemak.
Kalian berdua cantik bak bunga negara. Menjadi pelayan memang sayang. Kalau bisa cepat memberi tuan pejabat Kabupaten Anjing keturunan, pasti akan menjadi hari-hari baik bagi ibu mertua ke depannya. Itu tak akan habis dinikmati. Saya adalah permaisuri Qin. Meskipun sesaat terpuruk, tidak akan pernah merendahkan diri menjadi selir bagi pemberontak. Jika mau menjadi, harus secara resmi. Mencari istri sah tidak tepat. Aku benar-benar berpikir apa sih? Bagaimana bisa muncul pikiran seperti ini? Kakak, ada apa? Dua gadis, jangan salah paham. Kata-kata tadi cuma omongan sembarangan. Jangan diambil hati. Bunga dan burung tersenyum, debu tak bersatu. Aku akan dulu memperkenalkan kalian pada peralatan listrik di rumah. Gunung dan air, di matamu semua terlihat listrik. Itu apa? Listrik ini adalah kekuatan petir yang ditaklukkan oleh Tuan. Disimpan dalam benda. Barulah benda-benda ini memiliki berbagai fungsi ajaib. Mengendalikan petir. Mungkinkah Xiao Yang ini benar-benar dewa? Bagaimana mungkin bisa melakukan? Senyum debu tak bersatu. Ini dingin sekali. Oh, selain itu, ada satu barang lagi. Kulkas. Tidak peduli seberapa panasnya hari, barang yang dimasukkan akan tetap dingin. Lebih praktis daripada gudang es. Lihat sinyal api. Cinta mendalam, Xiao Yang. Xiao Yang, berapa banyak rahasia yang masih kau sembunyikan? Kalian dulu istirahat di dalam rumah. Aku pergi ke dapur menyiapkan makan siang. Jika ada yang diperlukan, panggil saya kapan saja. Berdoa untuk Yang Mulia. Rumah Xiao Yang memang penuh barang bagus. Andai saja semua itu bisa dibawa ke istana. Kata orang memang begitu. Mengingat situasi kita sekarang, tidak hanya merebut harta, bahkan menjaga diri pun sulit. Yang Mulia, apakah tidak, Anda langsung masukkan Xiao Yang ke dalam istana. Dengan begitu, orangnya menjadi milik Anda. Harta-harta ini tentu juga menjadi milik Anda. Apa yang Anda katakan? Yang Mulia, saya salah. Saya hanya bicara sembarangan. Jangan marah. Saya benar-benar kebingungan. Xiao Yang ini adalah pemberontak. Bagaimana saya bisa membuat Yang Mulia memasukkannya ke dalam istana? Tidak heran Yang Mulia begitu marah. Kamu benar sekali. Tunggu sampai saya kembali dengan selamat ke ibu kota. Lalu umumkan secara terbuka bahwa Xiao Yang adalah pahlawan pertama yang mengantar saya kembali ke ibu kota. Kemudian umumkan pernikahan dengan dia. Tinggalkan dia di sisiku untuk membantu urusan negara. Bukankah semua ini sudah wajar? Mulai sekarang, kita harus menurunkan sikap. Membangun hubungan baik dengan Xiao Yang. Tidak hanya membuatnya menurunkan kewaspadaan terhadap kita, tapi juga membuatnya rela melayani saya. Yang Mulia bijaksana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah dia menganggap kita sebagai pelayan? Maka kita harus memainkan peran pelayan dengan baik, patuh dan rajin di istana. Patuh sepenuhnya. Pertama, selidiki latar belakangnya dulu. Mari kita pergi ke pintu menyambut Anda. Aku ingin, Ahyurou. Selamat menyambut kembali sang tuan muda ke rumah. Bukankah ini pakaian pelayan yang dulu saya rancang karena bosan? Bagaimana Nyonya Mei benar-benar memakainya pada mereka? Awalnya saya kira Ji Mengru hanya agak cantik. Ternyata dia sungguh memukau, hampir menghancurkan negara. Haha, saya tidak punya banyak aturan. Lain kali tidak perlu terlalu sopan. Sebelumnya, gadis kecil Ru menatapku dengan sinis. Sekarang tiba-tiba dia begitu sopan padaku. Aku memang agak tidak terbiasa. Tuan, ada mata-mata yang menyusup ke kota dan masuk ke gudang senjata. Kami menangkapnya di tempat. Sekarang dia berteriak ingin bertemu dengan Anda. Jika gunung dan sungai di hatiku, semua terlihat dalam matamu. Mengerti, saya akan segera pergi. Tuan, kami adalah pelayan pribadi Anda. Anda mau kemana? Kami akan mengikutimu kemanapun. Kau dekat denganku. Kalau begitu, jelaskan bagaimana cara menjadi dekat denganku. Kau, apa yang kau omong kosong? Karena kalian ingin mengikutiku, maka hari ini aku akan membawamu melihat dunia. Mari lihat gudang senjata di Kabupaten Changshan. Bagus sekali. Aku dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki kartu rahasia Xiao Yang. Lihat apa yang dia sembunyikan di gudangnya. Waktu membuat orang menua. Kau adalah pejabat Kabupaten Changshan ini. Jiao Yang, anakku, ada apa? Orang yang mengerti, lepaskan aku segera. Aku adalah orang dari keluarga Wang di kota Wolfang. Ganggu aku. Percayakah kau pada keluarga Wang? Besok aku akan memerintahkan orang untuk menurunkan jabatan pejabatmu, membuangmu ke penjara untuk makan makanan penjara. Aku tidak peduli apa urusanmu. Bahkan keluarga Wang dan Zhu sekalipun, jika permaisuri datang, Kabupaten Changshan saya juga harus patuh mendengarkan perintah saya. Sombong, sungguh sangat sombong. Apakah kamu tahu posisi keluarga Wang di Datian? Jangan bilang menurunkanmu, seorang bupati kecil. Bahkan menaklukkan Kabupaten Changshanmu hanyalah urusan satu kata dari keluarga Wang. Tinggal satu cahaya bulan pada masa muda.
Melihat gunung dan air di hatiku, Bapak Wang baik hati menasihati kamu. Orang yang mengerti, cepat lepaskan. Kami akan menyerahkan semua harta di kabupaten secara lengkap. Keluarga Wang, mungkin masih bisa menyelamatkan nyawamu. Serahkan harta, selamatkan nyawaku. Apakah orang keluarga Wang semua sama bodohnya seperti kalian? Kalian menyelidiki di kota selama berhari-hari ini. Gue hampir berkhianat, masih mengurusi posisi keluarga Wang. Saran gue, lepaskan kami segera. Kalau tidak, keluarga Wang tidak akan melepaskan orangmu. Tangkap dua makhluk tak tahu hidup atau mati ini. Gue ingin lihat bagaimana keluarga Wang bisa memperlakukan gue. Gue beritahu kamu, Kabupaten Changshan ini sudah dikepung oleh 50.000 pasukan zirah emas. Jika kalian ingin tetap hidup, maka patuh sujud kepadaku. Akui kesalahan. Mungkin gue akan memohon belas kasihan. Jenderal Wang masih bisa memberi kalian hidup. Sebelumnya meskipun Xiao yang menang, tapi itu hanya 10.000 pasukan zirah emas. Tapi kali ini ada penuh 50.000 pasukan zirah emas. Apakah Xiao Yan bisa mengalahkannya? Hari ini gue akan membuka mata kalian. Ya. Wahaha, aku tidak akan membagikan semua peralatan dari gudang. Aku sudah tertidur. Menyeberangi kolam biru hijau. Tuan, lihat gumpalan besi ini, juga senjata legendaris. Terlihat lebih berat daripada busur komposit. Ya, Tuan, mana yang lebih hebat? Ini atau busur komposit? Ini disebut senapan, bukan besi gundukan. Adapun kecepatan dibanding busur komposit, di luar 7 langkah, senapan lebih cepat. Dalam 7 langkah, senapan itu akurat dan cepat. Tuan, mutiara yang telah disetel pengawasannya. Bagaimana mungkin bayangan pasukan zirah emas muncul di dalam kotak besi ini? Apakah ini semacam ilusi? Ini disebut pengawasan. Dapat melihat pergerakan pasukan lawan secara real time. Setiap gerakan tidak dapat lepas dari mata saya. Bukankah ini setara dengan mata 1000 mil dan telinga angin dalam legenda? Kira-kira begitu maksudnya. Bisa menguasai pergerakan musuh sebelum pertempuran dimulai. Untungnya yang melawan dia bukan saya. Bagaimana saya tahu tentang Raja Keren yang melayang? Saya telah mengenalnya selama 1000 tahun. Orang ini adalah pemimpin utama pasukan zirah emas, Wang He, keturunan sah keluarga Wang. Dia juga ahli tingkat 9. Seluruh pasukan zirah emas mendengarkan perintahnya. Dahulu, dia memimpin pasukan zirah emas mengalahkan pasukan istana kaisar perempuan. Pasukan istana kaisar perempuan itu terlalu lemah. Naik ke lantai atas. Kemarin 10.000 pasukan zirah emas tidak cukup memuaskan. Tidak tahu apakah 50.000 orang hari ini dapat menahan pukulan sedikit. Waktu memaksa orang menua, angin, bulan, bunga, burung, satu tawa, yang mulia. Meskipun Bapak Xiao memiliki senjata suci itu, tetapi lawannya adalah seluruh 50.000 pasukan zirah emas. Dia memang terlalu sombong. Bagaimana kalau Anda mencari tempat untuk menghindar dulu? Tidak perlu melihat dulu sebelum berbicara. Meskipun dia sombong, namun selalu ada taktik yang tak terduga. Gelang giok menenun sutra ringan. Meninggalkan satu cahaya muda yang kosong. Jika gunung dan air dalam hatiku, semua terlihat di matamu. Inilah Kabupaten Changshan yang tak tahu hidup atau mati. Komandan Hui memang berada di sini. Topografi Kabupaten Changshan sulit dan berbahaya. Mudah dipertahankan, sulit diserang. Saya rasa lebih baik berhati-hati. Menurut saya, ini hanyalah sebuah lembah kecil. Hanya mengandalkan kota kabupaten yang rusak ini. Bahkan senjata seperti pedang, tombak, dan panah yang layak sekalipun mungkin tidak dapat dibeli. Apa yang dapat kita gunakan untuk mempertahankan kota? Lagi pula, mereka kemarin baru saja bertempur berdarah melawan 10.000 pasukan baju emas. Meskipun mereka menang tipis, tetapi vitalitas mereka sangat terluka. Hanya akhir busur kuat. Dengarkan perintah saya, serang kota. Siapa yang menembus gerbang kota akan diberi hadiah 1000 liang emas. Angkat menjadi komandan kota. Sampaikan perintah ke bawah. Kita telah memperoleh 2000 pasukan. Tanpa perintah saya, tidak ada yang boleh bergerak. Bos, jika menunggu lagi, kota akan direbut oleh orang lain. Kita tidak akan mendapatkan prestasi militer apapun. HMPH, memang pasukan Qin Fei hanyalah sekumpulan kura-kura yang menyembunyikan kepalanya. Sampah yang berasal dari lapisan bawah. Dimanapun mereka pergi, tetap sampah. Mereka tidak ikut. Kebetulan semua prestasi militer itu menjadi milik kita. Semua, bersikaplah lebih hati-hati, tembakan peluru lebih pelan. Jangan langsung menakuti orang begitu saja. Pejabat kecil kabupaten ini lagi-lagi ingin memainkan taktik memancing musuh masuk lebih dalam. Namun kali ini ada 50.000 pasukan baju emas. Apakah taktiknya masih efektif? Haha, bahkan beberapa orang ini berani mempertahankan kota di depan pasukan baju emas saya. Benar-benar lelucon. Serang.
Apa ini sihir? Seluruh pasukan mundur. Cepat mundur. Sekali menyerang langsung mengurangi pasukan baju emas. Kalahkan pasukan elit. Tidak heran bisa mengalahkan 10.000 pasukan baju emas milik Liu Cheng. Memang ada trik. Tapi itu hanya senjata curang. Benarkah mereka pikir bisa menolakku? Pasukan elit perisai baju emas maju melindungi pemanah. Kau harus menembak jatuh semua orang yang pakai senjata tersembunyi itu. Tuan, ini taktik perisai pasukan baju emas. Perisai-perisai itu semuanya khusus. Senjata biasa tidak bisa menembusnya. Bagaimana ini harus diatasi, Tuan? Kalau memang tidak bisa, mari kita bawa tank ke sini. Tank itu untuk pertempuran medan terbuka, menjaga gerbang kota yang rusak. Menggunakan itu terlalu berlebihan. Kalau kau tidak ada urusan, coba pijat bahu tuan muda ini. Berdiri begitu menggelegar. Bahu sudah lelah. Orang ini sudah dalam bahaya besar, tapi masih tampak tenang. Waktu membuat orang menua. Angin dan bulan. Tuan Hua begitu tenang. Pasti masih ada senjata rahasia untuk mengalahkan mereka. Aku, sang tuan muda, menciptakan sebuah alat bernama roket peluncur. Cukup satu tembakan, mereka akan hancur berantakan. Hancurkan mereka, Tuan. Mereka sudah mendekat, sudah berada dalam jangkauan tembak. Mau tidak kita hancurkan mereka? Semua, perhatikan. Ganti senapan mesin, pasang roket peluncur. Kehidupan yang singkat. Kau, pejabat kaunti kecil, sialan. Jangan sia-siakan pikiranmu. Bahkan jika hujan panah turun dari langit, tidak akan melukai pasukan perisai saya sedikit pun, kan? Kalau begitu, roket juga termasuk saudara panah. Pasukan baju emas di luar kota ini, lakukan serangan roket sekali lagi. Masa muda menunggu pernikahan. Mutiara mahkota Phoenix diikat ke dalam rambut. Tidak kusangka pejabat kaunti kecil ini menciptakan senjata mengerikan seperti itu. Tidak boleh. Aku harus mengetahui seluk-beluk senjata ini. Haha, pangeran menembakkan roket peluncur. Sungguh hebat. Aku juga ingin mencobanya. Kau ajari aku. Ya, jangan panik, jangan panik. Da Zuang, datanglah dan ajari dia cara menggunakannya dengan baik. Ternyata mereka setuju begitu saja. Kerinduan rumput memicu kejatuhan. Li Chongming, senjata lawan terlalu aneh. Tidak boleh bertarung secara keras. Lebih baik mundur dulu. Harap periksa seluk-beluk mereka sebelum membuat rencana. Setelah begitu banyak saudara tewas, kau menyuruh mundur. Ini menggoyahkan semangat militer. Jika berani berkata lagi, aku akan memenggal saudara-saudaramu. Meskipun senjata tersembunyi mereka memiliki kekuatan besar, namun pasti tidak bertahan lama. Manfaatkan kesempatan sekarang, serang kota mereka secara mendadak. Setelah menaklukkan kota, harta emas dan perak Gunung Angsan, makanan, wanita, semuanya milik kalian yang pertama masuk. Hadiahkan 100 liang emas. Jabatan naik 3 tingkat. Senjata tersembunyi itu terlalu kuat. Bagaimana bisa menyerbu begitu saja menjadi bunuh diri? Kau berkata begitu dengan mudah. Benar-benar ingin menebas. Takutnya bahkan tidak sampai menyentuh gerbang kota. Akan kehilangan nyawa. Apakah ini tidak menjadikan kami sebagai umpan tembak? Ya, sekelompok sampah. Di mana pasukan penjaga sekarang? Kalian naik tembok dari samping dan masuk ke menara. Kumpulkan senjata mereka untukku. Tidak tinggalkan satupun dari kelompok ini. Pak, lihat apa yang dilakukan bayangan hitam itu. Menyelinap dengan curiga. Ini adalah inti pasukan elit baju emas Jingwei. Masing-masing memiliki kemampuan luar biasa. Mahir dalam seni meluncur ringan dan pembunuhan tersembunyi. Tidak menyangka bahkan mereka juga terlibat. Tuan, meskipun meriam panahku sangat kuat, tapi kecepatan mereka terlalu cepat. Sangat sulit untuk mengenai. Jika mereka naik ke menara kota, itu benar-benar berbahaya. Tuan, cepat beri perintah menembak. Jika terus menunggu, akan terlambat. Aku sudah tahu senjata tersembunyi itu sudah habis. Tunggu sampai aku menaklukkan kota. Aku pasti akan menguliti dan mematahkan otot kalian. Pasukan besar, dengarkan perintah, serang kota. Serang, mengenang semua orang. Letakkan senjata, berbaring dan tutup telinga. Rambut bersih. Bercanda sambil tersenyum seperti salju. Gelang giok bergetar ringan. Sekarang aku ingin meletakkan senjata. Menyerah terlalu terlambat. Berikan aku kehancuran kota yang brutal. Membuat kalian tak dapat melarikan diri dari kematian. Aku tak tahu, hujan badai begitu saja. Sayang, orang bernama Wang He tidak berada dalam zona ledakan. Senyum lagi, debu tak berhubungan, tak ada yang berlumuran air. Pria sejati tidak pernah menoleh melihat ledakan. Tidak terlalu sepi. Kakak, kamu tidak apa-apa. Anda lihat, Perdana Menteri hanya satu serangan. Kekuatan ini bisa menghancurkan seluruh istana menjadi tanah datar. Tidak mungkin. Saya harus menikah dengannya, mengikatnya di sisiku. Bahkan jika dia menginginkan tahta, saya juga tidak bisa memberikannya.
Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Mundur cepat, mundur. Dia adalah pemimpin kerinduan. Syukurlah Anda tidak memerintahkan kami maju. Kalau tidak, kami juga harus menjelaskan. Masa muda menunggu pernikahan. Terbang menari di angin. Mengejutkan dunia. Menanyakan cinta seluas laut. Berbincang sambil tertawa, bunga mengapung terbang. Bawa orangmu ke depan untuk menyerang kota. Berikan saya penutup untuk tentara baju emas mundur. Saya ingin tangan komandan tidak dapat. Pasukan saya bertanggung jawab atas logistik. Tidak pernah menerima pelatihan teknik resmi. Sekarang menyerbu berarti mengirim diri ke kematian. Mengirim diri ke kematian, lalu bagaimana? Sekarang adalah saat kalian, sekumpulan sampah, melayani. Berani menentang perintah jenderal ini. Percaya atau tidak, saya akan segera memenggal kepala kalian. Ya. Kelompok sampah ini biasanya menghabiskan makanan gratis di militer. Mereka seharusnya menutupi punggung kami. Saudara-saudaraku hampir semua mati. Kenapa mereka bersembunyi di belakang? Tidak ada apa-apa, saya terhadap keluarga Wang, setia kepada tentara baju emas. Tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Baik, karena kalian menyeberang sungai lalu merobohkan jembatan. Jangan menyalahkan saya karena mengkhianati. Baiklah, saya Qin Fei menerima perintah. Saudara-saudara saya ikut saya, hahaha. Hehehe, setelah kembali, saya akan menimpakan semua kekalahan ini pada kepala Qin Fei. Kepala, apakah kita benar-benar harus berlari ke depan untuk mengorbankan diri? Senjata tersembunyi di gerbang kota itu terlalu menakutkan. Bukan untuk mengorbankan diri, kami pergi untuk menyerah. Apakah pejabat kabupaten kecil ini dapat menampung kami setelah menyerah? Bagaimana jika dia membunuh kami semua? Sepasang kata cinta menanti cahaya merahku. Saat ini, pulang hanya bisa bertaruh satu kali. Angin berhembus lembut menutupi tanah. Tuan Sang, bukankah Anda mengatakan kali ini harus menangkap beberapa tawanan, untuk menambah tenaga kerja di kabupaten? Bagaimana tidak ada satupun yang berhasil ditangkap? Tidak menyangka bom C4 begitu kuat, bahkan orang-orangnya semua menjadi abu. Masih ingin menambah tenaga kerja apalagi? Kerugian sangat besar. Tuan, lihatlah, sekelompok orang lagi datang. Mereka tidak membawa senjata, nampaknya mereka bukan datang untuk menyerang kota, ternyata mereka datang untuk bergabung. Ini adalah tenaga kerja yang datang dengan sukarela. Akhirnya ada yang mau bekerja untuk kami. Semua orang, dengarkan, berlututlah. Bagaimana kami tahu bahwa pejabat kabupaten itu hanyalah dunia fana? Kami, pasukan baju zirah emas, tidak ingin lagi ditindas oleh keluarga Wang. Kami datang khusus untuk berserah diri. Memohon Tuan menampung kami. Kami bersedia bekerja keras untuk Tuan. Anda naik menara kota sendirian. Orang lain menunggu di bawah kota. Siapa yang berani bergerak sembarangan akan dibunuh tanpa ampun. Bagaimana tahu, Tuan? Anda benar-benar ingin menerima mereka. Orang-orang ini semua anggota pasukan baju besi emas. Apakah tidak takut mereka hanya pura-pura menyerahkan diri, sengaja menyusup masuk, berpura-pura dengan tenang? Saya memiliki banyak cara, agar mereka patuh dan mendengarkan. Tuan Lao Feng Yuehua, mohon Anda mengulurkan tangan yang mulia. Berikan saya dan saudara-saudaraku jalan hidup. Kami sama sekali tidak berani memiliki niat lain. Ikat benda ini pada batu besar di samping. Mutiara mahkota Phoenix terikat pada rambut. Harum cendana menyapu. Aku tidak mempercayai dirimu yang muda. Jika ingin menyerahkan diri, kalian semua harus memakai ini. Untungnya saya dan Ling Xuang masuk lewat jalur resmi dengan menandatangani kontrak kerja. Kalau tidak, leher ini mungkin tidak akan selamat. Sangat menakutkan. Mulai sekarang, kamu harus patuh. Jangan pernah membuat Tuan Xiao marah. Tuan Fuseng, apakah kami punya pilihan? Tidak membawanya juga tidak apa-apa. Saya dapat memilihkan tempat yang menguntungkan secara feng shui untuk kalian, agar kalian beristirahat dengan damai di tanah. Saya sudah berjanji, saya berjanji untuk saudara-saudaraku. Kalian berada di keluarga Wang, di pasukan baju besi emas. Kalian hanyalah umpan yang dapat dibantai siapa saja. Ikut saya berkelana. Saya tidak akan memperlakukan kalian seperti anjing. Selama kalian bekerja dengan baik, membangun prestasi militer dan kontribusi, saya jamin kalian akan menikmati hasilnya. Makan yang pedas, tidak lagi harus menanggung kelicikan orang lain. Setelah kalian cukup berprestasi, saya pribadi akan melepas kalung kalian, mengembalikan kebebasan kalian. Di pasukan baju besi emas, kami tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu. Jika memang bisa seperti yang Tuan Xiao katakan, tidak perlu lagi menjadi umpan yang diinjak orang. Bahkan kalau masih memakai kalung ini, ada apa-apa, Tuan? Apakah kami bisa makan cukup? Di Kabupaten Changshan kami tidak hanya cukup roti beras putih, tapi setiap hidangan ada daging. Tuan,
Aku bersedia memimpin. Aku juga bersedia melayani Tuan. Apakah kalian mendengar? Ada daging di setiap hidangan. Itu benar. Apa yang Tuan katakan memang benar. Karena sudah menyerah, maka kalian menjadi orang dalam. Setelah Dazuang memakai kalung, membawa mereka ke restoran terbaik di kota. Anggur dan daging yang enak, sambutan itu urusan saya. Tuan berjanji membuat saudara-saudara makan dengan senang. Ayo bawa kami makan daging, bukan memperlakukan kami sebagai budak. Saudara-saudara semua ikut aku. Tuan, tolong traktir makan di restoran terbaik. Terima kasih, Tuan. Kami bersumpah setia mati kepada Tuan. Tidak ada niat lain. Kupikir menaklukkan orang-orang ini butuh usaha. Tidak sangka hanya dengan satu makan saja selesai. Aku sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Aku tahu bahwa permaisuri Qin ini adalah ahli tingkat 9, tapi karena dia berasal dari rakyat biasa, selalu ditekan di keluarga raja. Beberapa kali aku mencoba mendekat secara diam-diam tapi gagal. Tidak sangka begitu mudah ditaklukkan oleh makhluk suci kecil ini. Kamu tetap tinggal. Aku ada pertanyaan. Tuan, apa perintahmu? Aku akan melaksanakannya tanpa ragu. Besok aku akan menyerang kota Wolfang. Kamu dulu adalah wakil jenderal pasukan baju emas. Pasti kamu sangat mengerti tentang pertahanan kota Wolfang. Berikan pendapatmu. Tidak boleh, Tuan. Keluarga Wang berkuasa. Tidak boleh mengusiknya sama sekali. Kenapa kamu masih ingin mengabdi untuk keluarga Wang? Saya tidak berani. Saya sungguh-sungguh setia kepada Anda. Hanya saja keluarga Wang menguasai nadi perdagangan seluruh Qin, dan juga memiliki hubungan dekat dengan Dewa Perang Qin. Jika diganggu, keluarga Wang pasti akan diserang. Selain itu, Tuan, Anda sebagai Bupati Changshan, berangkat menyerang wilayah keluarga Wang tanpa izin. Istana, jika disalahkan, itu adalah dosa besar yang dapat dihukum mati. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, karena saya sudah mengumumkan akan memberontak. Pemberontakan memanggil orang. Itu tidak benar. Tuan, keluarga Wang tidak memiliki dendam dengan Anda. Bagaimana mereka bisa menyerang Anda? Ya, meninggalkan keluarga Wang? Kenapa kamu datang mengganggu saya tanpa alasan? Jika Anda di rumah, pasti keluarga Wang. Mereka takut Anda akan lebih dulu bertindak, merebut peluang. Itulah mengapa mereka bertindak dulu. Mengirim pasukan Zira Emas untuk memusnahkan kekuatan Anda sejak awal. Tidak boleh membuatnya curiga. Benar-benar identitas permaisuri. Akan memberitahu dia suatu hari nanti. Namun mengaku sendiri dan ketahuan olehnya. Itu dua hal yang berbeda. Ya, Nyonya berkata masuk akal. Pasti begitu, masuk akal. Jadi, maka keluarga Wang tetap menjadi bencana. Cara terbaik sekarang adalah langsung membasmi keluarga Wang, Tuan. Jika memang ingin menyerang kota Wolfang, maka waktu terbaiknya adalah besok. Karena besok adalah hari pernikahan besar putra keluarga Wang. Jamuan berlimpah, minuman berlimpah. Seluruh kota merayakan. Pasukan pertahanan pasti lengah. Tak sangka, ternyata besok masih hari yang baik. Itu kebetulan. Aku juga akan pergi ke kota Langya saat itu. Nikmati segelas anggur perayaan keluarga Wang, sambil memberi mereka hadiah yang menggemparkan. Keluarga ini mengadakan perayaan, memaksa setiap rumah hanya menggantung kain merah. Rumahnya miskin sampai tidak mampu membeli beras. Dari mana uang untuk membeli kain merah? Ini bukan memaksa orang untuk mati. Seluruh warga kota besok pergi keluar kota menyambut pengantin. Barisan mengisi 2 jam. Tidak ada selang sedikit pun. Tidak ada cara, hanya bisa menodai api dengan darah. Setidaknya bisa bertahan dalam hidup ini. Mencari kematian sia-sia, keluarga Wang ini benar-benar tak terkendali. Bagaimana kami rakyat biasa bisa hidup? Apalagi yang bisa kami lakukan? Di kota Wolfang ini, keluarga Wang adalah segalanya. Kami hanya bisa menerima takdir. Pergi. Jangan menghalangi aku. Saudara-saudara, orang ini adalah pewaris putra Raja Utara. Berstatus mulia, pewarisnya berbakat luar biasa. Sungguh naga dan phoenix di antara manusia. Aku, pewaris ini, akan langsung berkata, sekarang permaisuri telah hilang di medan perang selama beberapa hari, mungkin sudah wafat, istana kini tanpa pemimpin, mendesak membutuhkan seseorang yang dapat mengendalikan situasi. Tidak tahu bagaimana kalian menilai ayahku, Sang Raja, Pangeran Utara adalah adik kandung kaisar sebelumnya, memegang pasukan berat, bahkan dewa perang, jika bisa merebut sebagian dari pencapaian manusia. Ah ya nanti aku bisa meraih kesuksesan. Kami bersumpah setia mati kepada Tuan Pangeran Utara, berharap membantu Tuan Pangeran Utara naik tahta menjadi kaisar. Ayo semua bangkit. Bernyanyilah tentang gunung dan air di hatiku. Di matamu tampak panik, Zhang Cheng.
Apa yang terjadi? Keberadaan ayah telah menemukan kepala keluarga. Permaisuri berada di Kabupaten Changshan. Dia mencari ahli luar biasa, menyembunyikan pengkhianat Qin Fei kami, berbalik melawan di tengah pertempuran. 30.000 pasukan Zira emas hancur total. Ah, bagus. Ternyata mereka menghancurkan 30.000 pasukan Zira emasku. Aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Aku berdoa satu demi satu seperti teratai kepada sang putra mahkota. Aku tahu bahwa orang yang kutemukan sudah tiada. Sudah lama bersembunyi di Kabupaten Changshan. Masih ada pasukan misterius dan guru besar yang memimpin. Rencana kita, mungkin jika adikmu masih hidup kembali, tahta ayahku akan hilang. Tidak boleh membiarkannya kembali hidup. Permaisuri itu jelas hanyalah sisa pemberontak. Aku akan segera kembali melapor kepada ayahku. Memintanya mengirim 1 juta pasukan untuk menumpas pemberontakan. Harus meratakan Kabupaten Changshan. Sang putra mahkota bijaksana. Harus menangkap semua pemberontak. Permaisuri ini terlalu lemah. Bahkan tidak bisa membangun jalan resmi. Lihat betapa rusaknya jalan ini. Setiap 2 langkah ada lubang. Semua ditutup dengan semen, aroma cendana mengalir. Dengan Anda, kota serigala berada di depan. Apa ini? Terlihat bukan kereta kuda. Tidak ada kuda yang menarik di depan. Tidak mungkin ini pasukan barbar, kan? Kita cepat lari. Aku melihat semuanya di matamu. Saya melangkah satu demi satu. Anda, gerbang kota Langya ternyata masih terbuka. Ini kesempatan besar. Saya, perwira terakhir, bersedia memimpin pasukan sebagai garda depan. Serang masuk kota terlebih dahulu. Orang tua tidak perlu lagi. Dengarkan perintah saya. Semua kendaraan berhenti. Semua orang turun dari kendaraan. Ada kesempatan bagus seperti ini. Jangan langsung menyerang kota. Orang ini sangat buruk dalam kemampuan memimpin. Mungkin bahkan tidak bisa menyentuh gerbang kota Kyoto. Anda, 2 pasukan sedang berperang. Kerugian tidak dapat dihindari. Kami rela menjadi pelopor untuk Anda. Kamu tidak perlu berkata lagi. Saya tahu kamu sangat ingin berbuat sesuatu. Tapi karena kalian bergabung dengan pejabat County Changshan, saya akan bertanggung jawab atas nyawa kalian. Menerobos begitu saja pasti akan menimbulkan kerugian besar. Anda setuju? Saya melihat kesetiaanmu. Tapi jika saya katakan bisa mencapai 0 korban, apa maksud 0 korban? Bagaimana ini mungkin? Qin Fei, zaman telah berubah. Bergabung dengan pejabat County Changshan, harus mengubah taktik pertempuran sebelumnya. Begini, dalam pertempuran ini, kamu dulu pimpin pasukan harimau terbangmu dan saksikan dari belakang. Bos, saya merasa Tuan Xiao masih tidak mempercayai kami. Jangan ngomong sembarangan. Tuan Xiao memikirkan keselamatan nyawa kami. Karena dia membiarkan kami menyaksikan dari samping, kita pun akan menontonnya. Tetapi beri perintah. Semua orang siapkan diri untuk bertempur. Siap sedia membantu kapan saja. Perintah, bos. Saya, bulan seperti air, mengalir, menyeberangi kolam hijau. Unit tank, terima perintah penuh. Saya menugaskan 1 tank maju untuk menekan, meski berat. Mari kita tembakkan 1 tembakan dulu. Dengar suaranya, angin lembut berbisik. Tanamkan mulberry dan rami di tanah. Di bawah pohonmu, gunung.